ke derivatif. Oke, baik para mahasiswa, perhatikan baik-baik bahwa berkaitan dengan derivatif turunan, sekedar mengantar kamu di sini adalah ada konsep awalnya dulu, bahwa derivatif itu pada dasarnya itu adalah berkaitan dengan perubahan, termasuk berkaitan dengan perubahan kecepatan, termasuk berkaitan dengan perubahan percepatannya, kelajuan. Jadi semua yang namanya perubahan itu berkaitan dengan derivatif. Ya. Nah, sekedar gambaran, jadi ini ada salib sumbu, yaitu sumbu X dengan sumbu Y. Terus ada kurva atau ada grafik fungsi fx. Terus di dalam fungsi fx ini ada daerah yang diinginkan gitu ya. Ya, daerah misalnya
Kalau di sini ada dibatasi misalnya adalah ini adalah anggaplah ini adalah A, ini B. Jadi antara A ke B itu ya itu disebut delta X gitu ya. Perubahannya itu gitu ya. Istilahnya para mahasiswa bisa memahami bahwa kalau dari titik 0 ke B, terus dari titik 0 ke A, maka untuk mencari jaraknya antara A ke B adalah jarak OB dikurangi jarak OA. Jadi kita bisa menuliskan begini, AB itu sebenarnya adalah OB dikurangi OA. Inilah disebut delta X. Begitupun sebenarnya dengan Y. Jadi kalau misalnya ini adalah titik C di sini, ini D, maka CD itu kita bisa cari dengan OD dikurangi OC. Itulah namanya delta Y. Kenapa di SMA itu tangan situ itu juga sebagai bisa jadi bentuk turunan atau kita bisa ambil sebagai dia gradien. Jadi di SMA kamu sudah diajari gradien itu juga bisa dari turunan. Terus sama dengan tangens. Makanya dalam bentuk perubahan itu inilah muncul namanya delta Y per delta X. Dalam perkembangannya dalam matematik, delta itu diubah menjadi dy per dx. Ya gitu. Tapi awalnya itu adalah dy delta y per delta x. Sama persis juga berkaitan dengan, tapi ya mudah-mudahan bisa masuk gitu, berkaitan dengan integral. Jadi kalau misalnya para mahasiswa memperhatikan, kalau misalnya ada seperti ini, ada seperti itu. Nah, dalam integral itu, konsep integral ini dibikinkan skat-skat, alur-alur seperti ini. Dan perlu dipahami bersama bahwa di antara ini ada transisinya gitu ya. Ada selanya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, dari semua ini, kalau ini dijumlahkan, jumlah dalam bahasa Inggris itu bisa berarti dengan sum kan? Jadi kalau misalnya ini adalah A, ini adalah B, maka luas dari A sampai B adalah jumlahnya. Yang skat-skat itu A sampai B. Jadi Bapak bisa ya kasih seperti ini. Itu dijumlahkan dengan menghilangkan. Jadi ada daerah-daerah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini
terabaikan gitu ya. Misalnya ada seperti ini diabaikan. Ya warna merah itu. Jadi ini posisinya di sini. Diabaikan, diabaikan. Jadi yang diambil itu adalah yang murni. Nah, jadi pada saat orang mencari luasan itu, pada dasarnya itu adalah integral. Jadi sum itu A sampai B gitu ya. Itulah menjadi disingkat aja menjadi A sampai B. Ya, dari mana? Dari perubahan ya terhadap suatu fungsi fx, lalu perubahannya dy per dx. Nah, itu sekedar gambaran kamu pahami. Jadi berkaitan dengan derivatif atau turunan yang kamu kenal di SMA itu adalah dy per dx, itu sebenarnya awalnya adalah delta y per delta x. Yang di SMA juga kamu kenal adalah integral A sampai B, itu sebenarnya integral itu adalah sum atau jumlah. Jadi integral itu sebenarnya adalah jumlah. Kalau ada batasnya A sampai B artinya jumlah dari A sampai B. Jumlah apa? Ya tergantung. Apa yang ditanyakan. Baik. Lanjut. Terus turunan-turunan apa yang kamu harus pelajari di dalam matematika dasar berkaitan dengan kefarmasian. Jadi ini catatan dasarnya. Ini sudah ada biasa di SMA ini. F aksen X-nya. Aksen U. Terus yang kedua, kalau ada Y itu adalah U per P. Aksen P kurang P. Aksen U per P kuadrat.
Ya, itu hal-hal dasar ya. Saya pikir biasa kamu dengar di SMA gitu. Ya. Nah, di dalam proses ini ada prinsip-prinsip yang kamu harus pahami semua berkaitan dengan turunan dasarnya gitu ya. Contohnya, apa sih prinsip dasarnya? Bahwa fungsi U, P itu adalah suatu fungsi X atau fungsi Y. Jadi kalau dia itu adalah diturunkan, ya diturunkanlah dalam fungsi X atau dalam fungsi Y. Pak, kalau misalnya uh, fungsi X diturunkan dalam X ya, bentuknya nanti adalah dx per dx. Kalau dia fungsi Y, maka dy per dx. Seperti itu gambarannya. Nah, ada 3 hal dasar yang ada di sini yang untuk fungsi aljabar. Kira-kira kalau misalnya berkaitan dengan fungsi trigonometri, ada Y sama dengan biasa adalah sin theta gitu ya. Ini diturunkan berarti dy, de, d theta gitu ya. Kalau dia bukan theta, maka dia misalnya x, maka dy per dx. Karena adalah sin theta, berarti dy per d theta. Oke. Nah, turunannya sin, kamu sudah tahu semua di SMA, sebenarnya bisa saja kita turunkan dari bentuknya. Dari sin itu adalah sisi di depan sudut per sisi miring. Atau Y per R gitu ya. Begitupun juga cos, begitupun juga dengan tangos. Sehingga kalau turunannya sin itu adalah cos theta gitu. Sebenarnya bentuk awalnya itu dia begini. dy cos theta d theta. Theta gitu ya. Sehingga menjadilah dy per d theta ya tinggal di sebelah kanan itu adalah cos theta. Saya hapus saja. Nah, sekarang apakah bisa saya hapus papan tulisan di tengah? Bisa, Pak. Oke. Semua wali ketua kelas atau sekretarisnya atau wakilnya di screenshot aja, nanti di share di di grup. Silakan. Ya, Bapak hapus.
Sekarang selanjutnya, bagaimana kalau Y sama dengan cos theta? Maka di per d theta ini adalah min sin theta. Kan seperti itu hal-hal dasar. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Y sama dengan tangen theta, itu awalnya sebenarnya dari sin theta per cos theta. Dari ini sebenarnya kita memakai prinsip daripada turunan yang di sebelah kanan papan tulis ini adalah U per P. Jadi U aksen P dikurangi P aksen U per P kuadrat. Jadi ini sama dengan posisinya adalah U per P. Jadi dia ini akan menjadi U aksen P kurang P aksen U per P kuadrat. U aksennya berarti turunannya daripada sin itu adalah cos theta. Kali P-nya cos theta dikurangi P aksen turunannya dari cos itu adalah min sin, jadi di sini jadi plus. Kali U sin theta juga di sini. Per lihat di cos kuadrat theta karena P kuadrat berarti cos kuadrat theta. Sehingga cos theta kali cos theta itu adalah cos kuadrat theta. Ditambah ini sin kuadrat theta. Per cos kuadrat theta. Sehingga kamu sudah tahu semua bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat. Jadi kalau itu cos, kamu ganti dengan X per R. Y itu adalah sin per R. Maka kamu akan dapati menjadi nilainya 1. Dengan dasarnya, wah jari-jari itu X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ya, seperti itu. Di mana cos itu adalah X per R gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita dapatlah bahwa turunannya daripada tangens itu adalah seper cos kuadrat theta. Kalau orang mengatakan seper cos, itu berarti adalah secant. Kalau seper sin, itu adalah cosecant. Kalau seper tangens, itu adalah cotangens. Itu adalah bentuk-bentuk yang pernah terdengar di telingamu pada saat di SMA atau di SMK gitu ya. Oke, baik. Nah, perhatikan saya masuk ke bentuk-bentuk sederhana daripada contoh yang ada ini. Apa kamu hapus papan tulis yang di sebelah kiri?
Oke. Oke, baik. Ini ada 6 soal yang ya biasalah yang kamu dapati, tapi tidak ada salahnya Bapak singgung sedikit. Mari kita coba. Bapak akan hapus papan tulis yang di paling kanan ya. Ya, baik. Yaitu yang nomor 1, perhatikan baik-baik yang sifat yang pertama, turunan dasar, yaitu kali P. Jadi, Y sama dengan X kuadrat tambah 3 kali X tambah 4. Jadi ini sama saja dengan ini posisinya adalah U. Sedangkan yang ini adalah posisinya sama dengan P. Pak, kalau ini diperkalikan aja masuk, boleh. Silakan aja. Sama nggak hasilnya? Ya harus sama, nggak boleh enggak. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau begitu,
Tadi di sana adalah U aksen P tambah P aksen U. Ya kan gitu. Nah, turunannya kalau begitu, U aksennya otomatis adalah menjadi 2X. Kali P, yaitu X tambah 4. Tambah P aksen U, berarti dia 1. Turunannya X tambah 4 ya. Tadi X kuadrat tambah 3. Kan gitu. Sehingga kalau ini diperkalikan menjadi 2X kuadrat tambah 8X. Ini menjadi X kuadrat tambah 3. Ini menjadi 3X kuadrat tambah 8X tambah 3. Itu sudah bentuknya. Kalau misalnya itu mau diperkalikan ke dalam, itu boleh aja. Jadi X kuadrat kali X, ini menjadi X per pangkat 3. Ditambah dengan 4X kuadrat, tambah 3X, tambah 12. Kan itu kalau habis diperkalikan. Jadi X kuadrat tambah 3 kali X tambah 4, hasilnya kan X pangkat 3, tambah 4X kuadrat, tambah 3X, tambah 12. Kalau ini diturunkan, yang menjadi 3X kuadrat, tambah 8X, tambah 3 gitu ya. Sama tuh. Seperti itu ya. Cuma, kamu bisa membayangkan kalau U-nya itu adalah banyak gitu ya. Kan repot. Ini mungkin masih X kuadrat tambah 3. Apalagi kalau X kuadrat tambah 3 baru saya pangkatkan lagi. Lebih repot lagi gitu ya. Oke. Tapi kalau bentuk sederhana ya silahkan aja, tidak ada masalah. Oke, nomor 2. Berarti Y sama dengan 3X kuadrat kurang 5 per 2X. Jadi ini tadi sama saja kalau ini adalah U-nya. Terus yang ini adalah P-nya. Bentuknya adalah U per P. Oke, silakan nak kamu screenshot sebelum Bapak hapus yang di tengah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini otomatis tadi ini adalah kita tulis dy dx-nya ya. Nah, perhatikan. Jadi kalau ini dy dx-nya mau dicari, mau pakai U aksen P boleh. Aksen P kurang P aksen U
per P kuadrat. Jadi punya apa? 3X kuadrat kurang 5. Kalau diturunkan itu menjadi 6X. Terus P-nya apa? 2X. Dikurangi P aksen, turunannya P aksen adalah 2. Terus U-nya adalah 3X kuadrat kurang 5. Per P kuadrat. Berarti 2X berpangkat. Sehingga ini kalau diuraikan menjadi 12X kuadrat kurang, dikali masuk 6X kuadrat ditambah 10. Ini per 4X kuadrat. Sehingga ini menjadi 6X kuadrat tambah 10 per 4X kuadrat. Itu sudah. Ya bentuk-bentuknya yang ada gitu ya. Jadi nanti kalau kamu dapat satu fungsi dalam bentuk U per P, kamu ingat, oh turunannya U aksen P kurangi P aksen U per P kuadrat. Kalau U kali P, ya U aksen P tambah P aksen U. Kan gitu. Pak, bagaimana kalau U tambah P? Kalau U tambah P biasa aja nak. Begitupun juga U kurang P. Jadi kalau penjumlahan fungsi dengan pengurahan fungsi turunannya ya sama aja. Tidak berubah-ubah, jadi turunan satu-satu aja. Gitu. Oke, baik. Nah, sedikit soal-soal yang seperti yang nomor 3 ini, ya yang jelas pernah Bapak waktu seusia kamu, waktu masih SMA, Bapak terkecoh gitu ya. Jadi Bapak tidak bisa lupakan ini soal yang kayak begini. Nomor 3 itu adalah yang Bapak lupa itu karena saya lupa menurunkan turunan luar kali turunan dalamnya. Ya. Jadi Y ini adalah 4X pangkat 3 kurang 5. Ini pangkat 4. Jadi ini posisi adalah U. Sedangkan yang ini adalah posisi N-nya. Seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, ada namanya turunan luar kali turunan dalam. Itu yang pernah saya lakukan, soal seperti ini pernah saya kerjakan, terus saya lupa kali turunan dalamnya. Sehingga ini akan menjadi DY per DX sama dengan turunan luarnya adalah 4 kali 4X berpangkat 3 kurang 5. Pangkat 4 kurang 1 jadi 3. Akhirnya saya kira udah selesai. Ternyata harus dikali turunan dalamnya. Yaitu menjadi 12X berpangkat 2. Itu. Ya. Jadi harus dikali. Gitu. Kalau mau disederhanakan boleh silakan aja. Ini Bapak hapus papan tulis yang di sebelah kiri. Sehingga ini akan menjadi DY per DX sama dengan kita kalikan aja langsung ke depan.
Jadi 4 kali 12X pangkat 2. Berarti dia adalah 48X berpangkat 2 kali ini 4X berpangkat 3. Kurangi 5. Tapi ini pangkat 3. Jadi hati-hati jangan sampai kamu ini perkalikan masuk ke dalam ini. Salah tuh. Tidak bisa karena ini adalah pangkat 3. Itu tidak boleh. Cukup begini aja udah benar. Yang di bawah ini juga sebenarnya udah benar gitu. Yang ini juga udah benar. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang lihat nomor 5, nomor 4. Ini juga biasa di SMA, lihat sin 3X tambah 2. Yang kayak begini, yang perlu kamu dulu turunkan itu adalah yang membungkus 3X tambah 2 itu. Berarti kok sin. Sehingga kita turunkan dulu sinnya. Jadi ini menjadi DY per DX gitu ya. Karena dia dalam bentuk X gitu. Turunannya dulu sin apa? Cos. 3X tambah 2. Baru kita kali dengan turunan daripada X-nya itu. Turunannya yang dibungkus itu, turunannya ini. Dan turunannya itu adalah, turunan daripada 3X tambah 2 adalah 3. Sehingga jawabannya ini adalah 3 kali cos 3X tambah 2. Nah, yang saya takutkan kalau masih ada dulu kakak-kakakmu itu 3X tambah 2 ini dia kalikan dengan 3. Ya nggak boleh. Karena 3X tambah 2 itu miliknya cos. Sedangkan 3 itu orang luar ceritanya. Jadi tidak bisa langsung mengalihkan ke situ. Kalau dikalikan dengan cos 3X tambah 2 kali 3, menjadi 3 cos 3X tambah 2. Bukan menjadi cos 9X tambah 6. Salah tuh. Ya. Oke, baik. Seperti itu gambarannya. Bapak sini. Oke, saya bertanya untuk nomor 5. Kira-kira kalau cos 3X ini, 2 cos 3X ini berapa turunannya kira-kira? Minus Min. sin 3X, Pak. Sin 3X, Pak. Min sin 3X. Duanya gimana, nak? Duanya dipisah, Pak. Nanti dikaliin sama turunan dari 3X. Ya, berarti dia akan menjadi min 6. Menjadi min 6 apa, nak? Min 6 sin 3. Sin 3X. Ya, bagus. Jadinya jadi turunannya dulu cos apa, nak? Min sin. Dikali 2 karena itu konstansa, jadi min 2 sin gitu kan. Min 2 sin 3X. Nah, lalu dikalikan dengan turunan 3X-nya adalah 3. Menjadilah min 6 gitu ya. Oke, sedikit ini agak tambahan. Tapi harusnya kalau gurumu pintar di SMA, tahu, diajarkan juga ini. Pangkat itu Euler. Ingat, nak ya. Nanti ke depan itu kamu sering akan dapati logaritma natural. Bilang Euler gitu ya. Bilang Euler itu 2,1 berapa gitu ya. Kalau kamu tekan di kalkulator itu muncul itu. Tapi prinsipnya atau cara kerjanya sama dengan logaritma. Tidak ada bedanya. Nah, cuma kalau logaritma bilangan pokoknya adalah 10. Sedangkan Euler logaritma natural adalah bilangan pokoknya adalah E.
2,1 berapa gitu loh. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak bertanya, kira-kira kalau turunannya E pangkat 3X apa? Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi 3E pangkat 3X. Ya. Hmm? Turunan Euler. Turunannya menjadi apa, Nak? Nomor 5 tadi. Y sama dengan 2 cos 3X. Ini dy per dx-nya dalam 6 sin 3X. E pangkat 3X. Gitu. Maka dy dx-nya. Siapa mau jawab, Nak? Halo? Pak, izin jawab. Ya, silakan, Nak. Apa jawabannya, Nak? Tiga kali E pangkat 3X, Pak. 3 kali E pangkat 3X. Oke. Turunannya E sendiri apa sih, Nak? Jadi kalau ada Y sama dengan E, turunannya E sendiri apa, Nak? Tetap E, Pak. Ya. Jadi turunannya E sendiri itu adalah E, Euler gitu ya. Nah, terus turunannya daripada 3X itu adalah 3 gitu ya. Jadi sama persis tadi dengan misalnya sin atau cos 3X. Turunannya cos 3X itu adalah min sin 3X. Jangan dulu 3X-nya diurusi, cos-nya dulu. Jadi anggaplah misalnya kita punya soal sin 4X. Turunkan itu. Ya, turunkan ada dulu sinnya. Oh, turunannya sin apa? Cos. Cos 4X. Setelah itu baru kita urusi dengan 4X-nya. Turunannya 4X berapa? 4. Berarti 4 cos X. Gitu. Sama dengan E pangkat 3X. Kita turunkan aja dulu. E pangkat 3X-nya. Gitu kan. Ya udah E pangkat 3X. Terus setelah itu urusi 3X-nya. Turunannya 3X ya 3. Sehingga jadi kalau kita mau jujur-jujur begini dulu tulisannya itu, Nah. Ini di belakangan ini, Nah. Nah, nanti di belakang di sini ditulis kali 3 gitu. Ya setelah itu barulah kita begini bentuknya E pangkat 3X. Oke, baik. Itu hal-hal lain. Nah sekarang yang mungkin di SMA yang kamu belum dapat itu adalah berkaitan dengan turunan eksplisit. Bentuknya. Oke, baik. Saya akan hapus papan tulis yang di sebelah kanan. Oke. Apa sih itu, Pak? Turunan eksplisit. Ya, inilah salah satu inti daripada materi derivatif di kamu. Karena
kamu itu adalah bidang farmasi yang suka mencampur-campur. Ya, tapi cara mencampurnya ya semua punya dasar. Jadi nanti insya Allah panjang umurmu nak semua, kamu melakukan penelitian di lab, ya, berkaitan hewan, berkaitan dengan tumbuhan atau serbu-serbu, itu semua ya kamu lakukan reaksinya, apa unsur-unsur di dalamnya. Yang kamu nanti itu adalah ya tempat ruang praktekmu itu adalah di labmu, dan alhamdulillah labmu itu termasuk itu yang mewah. Kalau kakak-kakakmu dulu ada yang belum, ya masih istilahnya labnya masih sangat-sangat sederhana. Kamu alhamdulillah kamu sudah bisa menikmati, dan satu juga kesyukuranmu bahwa kamu didampingi oleh dosen-dosen muda semua. Dan banyak mereka-mereka itu yang Bapak dulu ajar, ya, yang sudah doktor-doktor semua itu ya. Jadi bersyukurlah mereka masih punya semangat. Tinggal kamu semua ini belajar baik-baik untuk memperoleh ilmunya. Gitu. Yang saya maksud eksplisit begini nak. Jadi suatu fungsi yaitu turunan eksplisit. Biasa juga orang mengatakan turunan total gitu ya. Misalnya begini nak. 2x kuadrat tambah 3x kuadrat y. Gitu. Dia seperti itu. Kamu ada yang dapatkan di SMA ini? Cara turunannya biasa begini nak. D-nya seperti itu. Jadi D begini. Bukan D begini, lain, beda. Ada yang sudah dapat di SMA seperti ini? Ada? Belum ada? Halo? Belum, Pak. Belum, oke baik. Jadi kan sekarang nak, jadi ini dalam bentuk turunan ini, ya, jadi caranya yang kayak begini adalah yang pertama itu adalah kita menurunkan dulu satu-satu gitu ya. Satu-satu. Karena Bapak izin ke belakang sebentar ya.
Oke, baik. Makasih mau menunggu. Perhatikan nak, baik-baik. Bahwa ini ada dua unsur. Ini ada dua unsur. 2x kuadrat, ini 3x kuadrat y. Nah, kita urusi satu-satu. Ya, perhatikan baik-baik nak. Ini. Jadi, D fx, y itu per dx ini sama dengan gitu. Perhatikan. Ceritanya adalah kita boleh menurunkan dalam x dulu baru ke y atau sebaliknya terserah aja. Kita ikuti aja urutannya karena x yang duluan, maka kita uraikan dulu itu. Jadi kalau gitu ini adalah 2 kali, lihatin nak, turunnya x sendiri itu adalah dx per dx begini nak. Kali y kuadrat gitu. Ya. Nah, setelah itu maka dia akan menjadi seperti ini nak, 2y kuadrat. Karena dx per dx itu 1 gitu ya. Kan dx bagi dx ceritanya gitu ya. 1. Nah, terus ditambah dengan, perhatikan ini tambah dengan urusannya 3x kuadrat y gitu. Ini adalah baru berkaitan dengan turunan daripada 2x-nya, x-nya sendiri, sekarang y-nya. Dilihat ya, kalau boleh ini saya tulis begini dulu. Atau saya pisah. Oke, saya hapus dulu ini nak. Supaya kamu tidak salah memahami. Saya hapus dulu, lihat. Saya mau posisikan ini sebagai 1 gitu ya. Ini sebagai 2. Terus 1 ini, lihatin nak. Itu adalah 2x y kuadrat. Gitu. Nah, ini menjadi, berarti diturunkan x-nya. Itu tadi ya. Nah, x-nya kan menjadi 2 dx per dx kali y kuadrat. Sehingga ini menjadi, lihatin nak, 2y kuadrat dx per dx. Sehingga sama saja dengan 2y kuadrat. Itu baru x-nya yang diturunkan. Sekarang y-nya yang diturunkan. Atau boleh juga ini saya hapus dulu ini begini, nyambung aja. Nyambung aja mudah-mudahan. Misalkan ini saya tulis begini, tambah ini nak, tambah. Jadi tadi ini baru x-nya, sekarang y-nya. Maka dia akan menjadi 2. Atau di sini saya tulis 2 y itu lihatin nak. Atau ini bisa karena ini ada lihati, saya hapus aja dulu. Kang ini ada 2x. Karena ini ada 2x. Apa namanya? Karena ini ada 2x. Baru kita kalikan dengan 2y, lihati 2y. Ini menjadi dy per dx. Gitu. Sehingga ini menjadi adalah ceritanya 4xy, gitu kan? Sehingga ini secara keseluruhan akan menjadi, lihatin nak, 2y kuadrat ditambah dengan 4xy dy per dx gitu ya.
Itulah baru urusan pertama. Ini baru pertama ceritanya. Itu. Jadi yang pertama tadi kita turunkan dulu X-nya, kita dapat 2Y kuadrat, kan? Gitu. Y kuadrat. Terus kita turunkan lagi Y-nya menjadilah 2Y, artinya 2X kali 2Y. Jadilah 4XY, dy dx. Pak, kenapa enggak ditulis dx per dx? Karena dx per dx ya 1. Ya. Oke, baik. Boleh Bapak hapus yang di tengah? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Oke, Bapak hapus. Sekarang yang kedua, nak. Kedua itu adalah 3X kuadrat Y. Kita turunkan X-nya. Dia akan menjadi, jadi sebenarnya bisa saja kita tulis begini. 3X kuadrat Y dx. Boleh aja kita turunkan begitu. Nah, hasilnya menjadi, kita turunkan X-nya. Menjadilah seperti ini, nak. 6X Y dx per dx. Jadi 3X kuadrat kita turunkan menjadi 6X. Karena ada Y berarti 6XY gitu. Nah, sekarang ditambah dengan turunan Y sekarang. Turunan Y ada Y per dx. Berarti tetap ini, nak. 3X kuadrat dy per dx. Sehingga kalau dirapikan menjadi 6XY ditambah dengan 3X kuadrat dy per dx. Gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Jadi bentuknya ya tidak. Jadi yang pertama tambah yang kedua ceritanya gitu. Yang pertama itu adalah 2Y kuadrat tambah 4XY dy per dx ditambah dengan 6XY ditambah dengan 3X kuadrat dy per dx. Dirapikan, dikumpulkan yang sama. Bapak hapus papan tulis yang sebelah kiri. Jadi dia akan menjadi sama dengan, ya tidak? Jadi yang pertama
2x kuadrat, 2y kuadrat ditambah 6x jadi yang sama, jadi 2y kuadrat ditambah, jadi dekatkan semua yang tidak ada dy dx-nya, 6xy ditambah dengan buka kurung, nak. Kamu kasih buka kurung. Jadi 4xy ditambah dengan 3x kuadrat. Kuadrat, baru tutup kurung. Baru ini dy per dx. Ya. Seperti itu. Nah, jika, lihatin, nak. Ini Bapak hapus ini. Jika nilai itu yang mau dicari, jadi kita begini dulu. Ya, sehingga D ini, nak, ya awalnya tadi x, y per dx sama dengan 0 gitu. Maka kita perolehlah ini 2y kuadrat tambah 6xy. Saya gabungkan juga ditambah dengan ini 4xy tambah 3x kuadrat. Ini dy per dx sama dengan 0, kan begitu. Jadi kalau begitu, dy per dx-nya sama dengan, pindahkan aja ke sebelah kiri nih. Jadi minus 2y kuadrat tambah 6xy tutup kurung per, membagilah ini 4xy tambah 3x kuadrat tutup kurung. Selesai. Kalau di antara anakku ini semua ada sedikit lambat kamu paham ini, pasti ribet. Pak yakin pasti ribet. Tapi kalau kamu pintar memahami, mengetahui dari awal, insya Allah tidak ada masalah. Silakan aja dulu kamu tulis. Kalau ada yang kamu mau tanyakan, silakan, nak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya nanti dy per dx-nya ditulis y aksen aja nggak apa-apa, Pak? dy per dx-nya itu boleh aja, nak. Tetapi y aksen dalam hal ini dalam bentuk d eksplisit atau d total. Ya. Karena antara y aksen dengan dy per dx itu sedikit berbeda. Ngertilah maksud saya, nak? Ngerti, Pak. Nah, kalau y aksen itu cenderung biasa dipakai berkaitan dengan hanya fungsi satu variabel aja, nak. Fungsi x saja atau fungsi y saja. Kalau ini adalah fungsi xy gitu ya. Jadi ada percampuran antara x dan y ceritanya. Seperti itu. Jadi boleh saja kamu pakai y aksen, tapi di depannya atau di akhir bahwa y aksen ini adalah dy dx, d total itu, d eksplisit itu, gitulah. Ya, boleh aja. Artinya kamu kasih keterangan seperti Bapak lingkari warna biru ini. Ya. Baik, Gitu. Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya?
Kalau enggak ada, Bapak ambil contoh yang lain. Oke, Bapak hapus papan tulis yang di sebelah kanan. Soal ya. Oke. Nomor 1, fungsi fxy. Yang kedua, gxy. Yang ketiga, hxy. Gitu. Dari 3 soal ini, yang mana tunjukkan Bapak, yang mana yang Bapak kerja. Silakan. Dari 3 soal ini, yang mana Bapak kerja?
Nomor Nomor 1 kah, dua. nomor 2 kah, nomor 3 kah, nomor 4 kah? Nomor 3 kah? Karena hanya 3 nomor. Nomor 2. Nomor 2. Oke, baik. Nomor 2. Ya, nomor 2 istilahnya kalau kamu bisa nomor 2, insya Allah nomor 3 juga bisa. Gitu. Nomor 1 kurang lebih sama dengan tadi contoh yang ada. Perhatikan baik-baik. Nah, bahwa di ini masih begini, Jx X itu ya. Anggaplah kita samakan nolkan aja dulu ini. Sehingga ini akan menjadi begini. X tambah 3 pangkat 3 dx ditambah dengan berarti X kurang Y pangkat 3 dx. Seperti itu. Bapak hapus papan tulis yang di tengah. Kamu sudah screenshot, nak? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lihat. Jadi yang pertama dulu, nak. Jadi kalau ini saya mengatakan ini adalah 1 gitu. Ya, kita kerjakan dulu. Jadi turunan luarnya dulu. Jadi 3 kali, perhatikan. X tambah 3. Ini pangkat 2. Jadi baik-baik. Lalu ini turunannya. Turunan dalamnya. Daripada X tambah 3. Ini dx. Ceritanya itu. Nah, ini 3x. X tambah 3 berpangkat 2. Turunan dalamnya X tambah 3 ini ya kebetulan 1. Karena X ini aja gitu. Kan gitu. Ya. Nah, dalam posisi di sini adalah dx per dx. Seperti itu. Pak, mohon maaf, Pak. Oh, maaf. Itu Salah. X plus Posisinya Y, ini Pak. Di nomor 2. bukan X plus 3, maaf. Sorry. X plus Y ini. Maaf. Apa salah?
Ini X plus Y. Gitu. Oke. Jadi ini adalah X plus Y. Nah, lihat. Karena yang pertama adalah X plus Y, X-nya dulu itu kita turunkan. Lalu ditambah dengan, perhatikan. Jadi ini kayak begini dia. Nah, gitu. Turunannya, sekarang kalau turunannya X kan 1 dx per dx. Sekarang turunannya Y adalah dy atau 1 dy per dx. Nah, sehingga kalau diperkalikan ini akan menjadi begini. 3x tambah Y pangkat 2 dikali 1 dx per dx. Dikali lagi ini. 3x tambah Y pangkat 2. Maaf, ini pangkat 2-nya. Maaf. Pangkat 2 dikali dy dx. Artinya 1 juga ini. dy per dx. Gitu. Kalau ini ya coret aja dia ini. Maka dia tertinggal adalah 3 kali x tambah y berpangkat 2 gitu. Tambah dengan 3 kali x tambah y berpangkat 2 dy dx. Oke, baik. Itu selesai yang pertama. Yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah ya sama dengan tadi. Saya kasih warna hitam lah ini. Ini yang kedua. Kitanya. Ya, lihat kedua. Sama tadi nak. Jadi 3 kali X kurang Y. Ini berpangkat 2. Karena X kurang Y. Lalu diturunkan. Kali turunannya ini. Adalah X kurang Y. Per dx. Seperti itu. Bapak hapus papan tulis sebelah kiri. Oke, lihatin nak, baik. Jadi kita sudah dapat tadi 3 turunan luarnya. 3x y pangkat 2. Sekarang kali turunan dalamnya. Sekarang lihat 3 kali X kurang Y berpangkat 2 dikali turunan dalamnya. Menjadi dx. X-nya boleh, X-nya kamu eksekusi dulu, boleh silakan aja, tidak jadi masalah.
Jadi akan menjadi ada di situ dx per dx gitu. Terus dikurangi dengan turunannya min y sendiri. Turunannya min y sendiri gitu. Sama tadi nak dy per dx. Sehingga kalau diperkalikan menjadi 3x kurang y berpangkat 2 dx per dx. Kalau kamu mau ndak tulis lagi dx per dx di situ satu juga boleh aja, silakan aja. Cuma sengaja Bapak tulis begini, takutnya nanti ada yang mempertanyakan. Menjadi begini, x kurang y berpangkat 2, sini adalah dy per dx. Sama dengan tadi, Bapak coret ini, jadilah 3x kurang y berpangkat 2, kurangi 3 kali x kurang y pangkat 2 dy per dx. Jadinya, kita jumlahkan 1 ditambah dengan 2. Ya. Satu tangan tadi kita sudah peroleh. Kamu mau langsung gabungkan semua juga boleh. Tidak jadi masalah nak. Jadi coba lihati, kita gabungkan semua yang tidak ada dy dx-nya. Atau mau kumpulkan semua yang ada dy dx-nya boleh juga. Coba kita kumpulkan semua yang ada dy dx-nya dalam satu tempat gitu. Saya bentukkan seperti ini. Jadi yang ada dy dx-nya nak 3 x tambah y berpangkat 2 kurangi ini 3 x kurang y berpangkat 2 gitu, lihati. Ini semua ada dy dx-nya. Terus ditambah dengan yang tidak ada dy dx-nya. Kita gabungkan juga. 3x tambah y berpangkat 2 tambah dengan 3 kali x kurang y berpangkat 2. Udah sama dengan kan 0 aja sudah dari awal. Udah sampai di sini sebenarnya udah benar. Tidak ada masalah. Pak, kalau dirapikan lagi keluarkan 3-nya lalu dicoret boleh saja. Maksudnya ini kan semua punya 3 kan? Itu boleh saja dicoret. Karena nanti kan sama dengannya juga sama dengan 0. Ngertilah maksudnya. Jadi kamu lihat baik-baik, ini kan semua punya 3 nih. Punya 3, ini punya 3, ini punya 3. Saya keluarkan semua 3-nya. Terus kan ruas kanannya sama dengan 0. Kan menjadinya adalah 0/3, jadinya juga 0. Paham kan? Tapi tidak kamu lakukan juga seperti itu juga udah benar. Yang jelas sudah terbentuk dy per dx. Oke, paham? Pak, izin bertanya Pak. Itu Ya. yang untuk ruas yang nomor 1 bukannya tetap x plus y ya Pak? Kenapa kok jadi berubah jadi x min y? Kan dikumpul dulu nak yang dy dx-nya. Oh iya Pak, oke.
Jadi kan yang pertama itu nak, Bapak pakai warna hijau. Yang pertama tadi kita peroleh itu adalah ini nih. Yang ada di YDX-nya ini nak. Ini kan yang ada di YDX-nya kan nak. Ya. Inilah hasilnya. Ini Bapak pindahkan ini. Ya kan? Ya. Iya, Pak. Nah, terus yang kedua yang ada di YDX-nya, yang ini kan nak. Ya. Iya, Pak. Itulah yang turun ke bawah sini nak. Ya. Panjangan ini. Itu ya. Terus yang tidak ada di YDX-nya saya pikir tidak ada masalah. Ya kan? Jadi semua yang ada di YDX-nya digabungkan. Yang tidak ada di YDX-nya digabungkan juga. Baru dibentuklah di YDX sama dengan gitu kan. Yang ini ujungnya kalau dibentuk menjadi DYDX akan menjadi ya pindahkan aja ke ruas kiri atau ruas kanan yang tidak ada DYDX-nya per koefisiennya DYDX. Tapi sudah sampai di sini udah benar. Tidak ada masalah. Oke. Saya berharap kamu coba kerjakan nomor 1 dan nomor 3. Kalau ada apa-apa, kamu boleh japri Bapak atau apa gitu. Dan insya Allah kita akan ulangi lagi nanti minggu depan. Tapi ujungnya juga nanti ini untuk berkaitan dengan turunan, termasuk berkaitan nanti kecepatan, misalnya ada air dalam tangki atau kecepatan impuls dan sebagainya. Seperti itulah gambarannya nanti. Kecepatan per percepatan. Kan ada biasa dengan apa di fisika juga ada kan? Kecepatan dan percepatan kan gitu. Kaitan dengan turunan. Oke, saya pikir itu nak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ya kamu bisa pahami dan mengerti. Toh insya Allah kamu coba kerjakan 2 nomor ini sambil melihat catatan-catatan yang ini. Kalau ada yang kamu tidak ngerti, kamu boleh japri Bapak. Insya Allah untuk anak-anakku yang tambahan sore hari Senin, insya Allah kita nanti akan masuki yang berkaitan dengan logaritma ya di pertemuan keduanya nanti. Oke, saya pikir toh juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini di hari Senin sore, ya silakan aja, tidak ada masalah. Bapak siap aja memberikan penjelasan gitu ya. Karena mungkin kalau offline sedikit agak berbeda lah dengan online seperti ini. Cuma memang ruangan itu terbatas karena mungkin hanya sekitar ya 30-35 orang lah bisa menempat. Oke, saya pikir. Tapi kalau ada yang mau hadir silakan aja, tidak ada masalah. Oke, anak-anakku semua, makasih banyak ya. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan lagi. Ada yang mau ditanyakan, nak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.